Halo, selamat pagi Glenda dan juga sahabat Mira Asset. Jadi mungkin sebelumnya kemarin sudah mendengar bahwa sudah terjadi langkah awal ya, yaitu merupakan spin-off dari IndiHome kepada Telkomsel. Oleh karena itu kita masih mempertahankan rekomendasi trading buy dengan target price yang dinaikkan lebih tinggi dari sebelumnya. Next slide. Jadi kemarin itu sudah diumumkan bahwa Telkom sudah resmi menandatangani perjanjian spin-off bersyarat dengan Telkomsel, di mana subjeknya itu adalah IndiHome. Nilai dari transaksi ini sekitar 58,2 triliun. Mengikuti dari spin-off ini juga, kemudian Telkomsel itu menambah atau membeli saham baru yang diterbitkan. Kemudian Singtel, maksud saya Singtel membeli saham baru yang diterbitkan oleh Telkomsel senilai 2,7 triliun. Dan oleh karena itu hasilnya adalah kepemilikan Telkom terhadap Telkomsel itu naik menjadi 69,9%. Sisanya dimiliki oleh Singtel. Kemudian perlu diketahui juga bahwa IndiHome ini ada utamanya terlibat di dalam bisnis fixed broadband internet yang kita sebut juga dengan fiber optik ya, dan juga media broadcast karena ada beberapa saluran TV juga yang disiarkan di situ. Sementara Telkomsel seperti yang kita ketahui merupakan mobile seluler telco operator yang terbesar di Indonesia sekarang ini. Sampai dengan bulan Desember 2022 kemarin, IndiHome itu total pelanggannya lebih dari 9,2 juta, sementara Telkomsel itu lebih dari 156 juta pelanggan. Next slide. Jadi kalau berdasarkan perhitungan internal dari kita, Telkomsel ini punya kapitalisasi pasar atau bernilai sekitar 380 triliun berdasarkan dari publikasi yang diterbitkan oleh Perseroan kemarin. Ini juga ekuivalen dengan sekitar 89% dari market cap-nya Telkom yang kemarin closing di harga sekitar 4.300 per saham. Dan kita melihat berdasarkan dari skema apa yang ada di spin-off ini atau merger ini, beberapa aset dari IndiHome itu sebenarnya masih ada di Telkom. Jadi yang ada di Telkomsel nantinya adalah aset berupa pelanggan, yaitu revenue stream-nya. Sementara itu aset berupa fiber optik yang berupa dua macam ya, fixed broadband core service provision dan juga IT system service provision, TSA 1 dan TSA 2 ini masih ada di holdingnya yaitu di Telkom Indonesia untuk kemudian disewakan kembali kepada IndiHome. Dan ini yang akan menjadi model revenue model untuk pendapatan sewa di entitas baru yang nanti akan di-establish kemungkinan di semester 2, yaitu kemungkinan akan bernama Infraco atau Fiberco. Jadi ini masih akan menunggu pengumuman lebih lanjut dari Telkom lebih lanjut, kira-kira akan bernama seperti apa dan juga revenue modelnya lebih lanjut seperti apa. Tapi yang pasti aset dari TSA 1 dan TSA 2 yang berupa fiber optik ini sekarang masih ada di induk dari holding Telkom Indonesia itu sendiri untuk disewakan kepada IndiHome. Namun tidak menutup kemungkinan revenue modelnya juga bisa lebih menarik lagi apabila nantinya si Infraco atau Fiberco ini juga bisa menyewakan kepada operator yang lain. Tidak hanya kepada IndiHome atau Telkomsel saja, tapi juga kepada operator yang lain sehingga ada diversifikasi dari revenue stream. Jadi itu kurang lebih permodelannya bahwa revenue nanti akan diakui oleh Telkomsel yang dimiliki sekitar 69,9% oleh Telkom Indonesia. Namun secara aset itu masih akan ada di Telkom Group secara keseluruhan untuk kemudian disewakan kembali kepada IndiHome. Next slide. Jadi untuk kedepannya juga kita masih melihat adanya peluang dari hasil merger ini. Apa aja sih peluangnya? Yaitu yang pertama adalah efisiensi di dalam bidang capex utamanya. Jadi belanja modal ini akan lebih efisien karena di antara Telkomsel maupun IndiHome sendiri akan semakin berkurang yang namanya tumpang tindih. Kalau sebelumnya mungkin selama ini ada tumpang tindih capex yang dibelanjakan oleh satu segmen atau bisnis yang sama gitu misalnya. Nah sekarang dengan sudah mulai bersatunya dengan spin-off dan juga merger, ini harapannya capex akan bisa dibelanjakan lebih efektif dan efisien karena dua-duanya sudah menjadi satu entitas.
Dan dari segi OPEX atau operating expense itu juga akan lebih teroptimalisasi karena adanya sharing layanan dan juga infrastruktur di antara keduanya. Nah, yang paling low hanging fruit atau yang paling cepat dilakukan adalah merger atau penggabungan layanan antara Grapari. Grapari ini kan miliknya Telkomsel, kemudian dengan layanan yang ada di Plaza Telkom Group yang selama ini menjadi basis pelayanan customer service dari Telkom Group termasuk juga IndiHome. Jadi ini akan dijadikan satu pelayanannya menjadi satu pintu sehingga ini akan lebih uh, mengutamakan efisiensi dan efektivitas daripada pelayanan. Ditambah lagi juga dengan implementasi yang namanya single billing system nantinya di bawah Telkomsel sehingga akan semakin terintegrasi. Dan corporate action yang selanjutnya juga kita masih menantikan RUPS tentu saja untuk menyetujui serangkaian corporate action ini. Dan mungkin di agenda yang akan diusulkan juga adalah berupa pembagian dividen yang diusulkan dari manajemen sekitar 65 sampai dengan 80% payout ratio. Apabila ini bisa di-approve atau disetujui oleh para pemegang saham, maka dividen yield-nya diperkirakan akan ada di kisaran 3,2 sampai dengan 3,9% dari harga yang sekarang ini, penutupan kemarin. Next slide. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa dengan jumlah pelanggan IndiHome yang 9,2 juta dan juga Telkomsel yang lebih dari 156 juta, dan terutama ya karena ARPU dari IndiHome ini jauh lebih tinggi ya, sekitar 268.000 dibandingkan dengan Telkomsel yang 48.000 per kuartal 4 2022 kemarin. Kita melihat kalau misalnya ada churn di antara customer masing-masing keduanya ini, maka secara konsolidasi ARPU dan juga revenue dari Telkom Group itu kemungkinan akan bisa mempertahankan pertumbuhannya yang lebih sustainable ke depannya. Terutama apabila keduanya bisa meng-cross polinasi antar customer satu dengan yang lainnya dengan beberapa layanan produk-produk konvergensi. Seperti yang mungkin sebelumnya kita udah pernah bahas, yaitu ada salah satunya adalah IndiHome Semua yang memungkinkan para anggota keluarga pengguna IndiHome itu bisa berbagi kuota mobile Telkomsel pada saat waktu ada di luar rumah. Nah, ini yang kemungkinan akan penawaran-penawaran produk yang akan bisa meng-cross polinasi masing-masing pelanggan baik IndiHome menjadi Telkomsel maupun Telkomsel menjadi IndiHome. Oleh karena itu kita melihat nih strategi Fixed Mobile Convergence atau FMC bisa menjadi faktor utama untuk mempertahankan pertumbuhan yang sustainable ke depannya. Bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan revenue yang sustainable ke depannya. Oleh karena itu kita masih mempertahankan ratingnya itu adalah trading buy dengan target price yang dinaikkan menjadi sekitar 5.900. Mungkin masih ingat sebelumnya kita juga sudah naikkan ke 4.600 dari sebelumnya 4.500. Dengan resiko tentu saja kalau misalnya ada eksekusi dari FMC yang lebih lambat dari perkiraan dan juga kemungkinan kompetisi yang lebih ketat di antara para pemain industri. Meskipun demikian kami masih cukup meyakini bahwa Telkom Group melalui IndiHome dan Telkomsel ini masih akan bisa menjuarai kompetisi yang nantinya berpotensi untuk lebih intens. Perlu juga patut diwaspadai bahwa diantisipasi bahwa menjelang Idul Fitri ini akan ada rencana kenaikan tarif dari beberapa operator telco, misalnya Indosat, XL, dan juga Telkomsel tidak menutup kemungkinan juga akan menaikkan tarifnya, sehingga itu akan diperkirakan meningkatkan ARPU dan juga revenue ke depannya, terutama di kuartal 1 dan 2 ini. Baik, itu dulu dari kami, kembali lagi ke Glenda.